Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya dari kelas 3A dengan nomor NIM 02. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya di mana dengan judul ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan yang ada wilayah dan perwilayahan daratan, di mana ekosistem sawah terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Sawah memiliki beraneka ragam makhluk hidup yang membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem sendiri terbentuk dari interaksi dan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Di dalam ekosistem ada sistem dan interaksi yang secara keseluruhan menjaga kondisi lingkungan agar tetap stabil. Kondisi ini disebut juga dengan keseimbangan ekosistem. Sawah sendiri merupakan lahan usaha pertanian yang secara fisik memiliki permukaan yang rata, dibatasi oleh pematang dan bisa ditanam padi dan tanaman budidaya dan lainnya. Berikutnya, penjelasan mengenai aliran energi. Salah satu cara menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan cara menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar, di mana sumber energi luar yang dimaksud adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Peran cahaya matahari dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis. Dalam proses ini, energi dari matahari diubah dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai aliran energi di ekosistem sawah. Matahari hanya sebagai proses dari sebagai pembantu proses dari fotosintesis dari rumput sebagai produsen, yaitu di mana rumput termasuk makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi setelah itu ada serangga sebagai konsumen satu dimakan, konsumen langsung memakan produsen, di mana konsumen satu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Begitu pula dengan konsumen dua langsung memakan konsumen satu, di mana tikus sebagai konsumen dua tidak dapat membuat makanan sendiri. Begitu juga dengan ular sebagai konsumen tiga langsung memakan konsumen dua, di mana ular tidak dapat membuat makanannya sendiri. Begitu pula seterusnya sampai dengan pengurai atau dekomposer. Selanjutnya penjelasan mengenai rantai makanan. Kan sudah dibahas tadi, dalam proses energi dari matahari diubah dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan heterotrof melalui rantai makanan. Penjelasan rantai makanan itu sendiri yaitu merupakan suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan satu lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Berikut adalah hasil dari rantai makanan di ekosistem sawah, di mana rumput dimakan serangga dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang, dan elang akan menjadi pengurai. Begitu pula selanjutnya terus dan menerus. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan di ekosistem sawah, di mana rumput sebagai produsen, rumput dimakan oleh ulat dimakan oleh ayam dimakan oleh elang. Dan rumput juga sebagai produsen, rumput dimakan oleh serangga dimakan oleh ayam dimakan oleh elang. Rumput dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Rumput dimakan oleh serangga dimakan oleh katak dimakan oleh elang.
Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.